Tiba-tiba ketemu Basarnas, oh di sini ada orang nih yang meninggal, nggak? Di situ orang hidup atau orang meninggal, yakin nggak? Kalau punya kedua kemampuan? Enggak. Iya. Jadi bingung ya? Bingung. Saya sebagai relawan ya maksudnya, datang kucuk-kucuk, saya mau cari orang, nggak bisa. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi turun itu tim rescue itu utamanya adalah menyelamatkan, bukan diselamatkan. Di berita nih, Doggy Canine namanya Reno itu gugur dalam tugas ya. Ya. Perkiraan kenapa itu bisa terjadi, Mas? Di zaman teknologi yang sekeren ini, secanggih ini udah ada AI, kenapa anjing masih bisa dimanfaatkan untuk tim rescue? Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, hari ini gue mau bikin konten ya. Gue lagi jenguk, mau ketemu sama Chester dan Ruby. Gue lagi di Ekenine sekarang ya, mau jenguk mereka karena gue kangen dan pengen tahu perkembangannya seperti apa. Dan kita akan lihat, biasanya dramatik guys kalau gua ketemu Chester gitu karena jarang ketemu, jadi kalau sekali ketemu tuh kayak wah dramatis banget. Langsung aja kita ketemu sama Chesternya guys, let's go. Halo anak ganteng, woi lihat langsung loncat guys. Chester, aduh loncat gitu lucu banget. Halo sayang, ada Chester, ada apa kabar? Aduh kangennya ini, ya Allah lucunya. Ya Allah Chester, halo apa kabar? Aduh. Kangen banget guys, lucu guys. Chester, tinggal lipet. Sini, kotor. Halo sayang. Halo anak ganteng. Chester. Aduh. Aduh. Lucu banget, guys. Sama papa pengennya main terus. Weh, loncat gitu. Weh. Coba serigala mana yang kayak gini, guys? Lucu banget. Heboh banget. Ya, masuk. Sekarang kita main sini, guys. Karena di luar hujan, jadi kita nggak bisa main outdoor. Mas, boleh dilihatin nggak sekarang Chester bisa ngapain aja, Mas? Oke, sebenarnya masih sama. Waduh. Kayak yang dulu, si basic triknya aja sih sebetulnya. Makin Kayak lancar. Kemarin kan kita udah mulai coba, Chester, sit. Nih kalau Chester terlalu semangat kayak gini nih. Iya. Heboh banget. Chester, Chester, sit, high five. Lucunya. Satu lagi. Good. Waduh. Sit. Tap. Good. Ya. Tap. Satu lagi. No. Ya. Good. Ya Come on. Allah. Sister. Down. Good. Wow. Roll. Wow, lucu Good. banget bisa roll. Halo sayang. Ih, hebat banget Chester. Sekarang Chester dulu guys ya, kalau misalkan lagi energi gini udah bisa fokus ya Mas. Ya. Kalau dulu energi gitu kita harus agak kuras dulu tenaganya, ajak main dulu. Kalau sekarang walaupun lagi energik, tadi lagi duduk itu udah gerempet pengen loncat, pengen main, tapi dia bisa nahan. Hebat banget sekarang Chester. Untuk serigala bisa kayak gini, hebat guys. Waduh. Coba kita lepas ya. Itu ada pacarnya. Sini Oh, Kak. ada Ruby, sini Ruby. Hey. Halo. Join the club Ruby guys. Join the club sini. Udah gede Ruby. Sini. Waduh. Iya. Ada main. Kita lihat mereka main dulu guys, heboh banget. Kita lihat mereka main dulu guys, heboh banget. Waduh. Halo Chester. Buset. Heboh banget guys. Gemes. Nih keren banget ya Ruby sekarang kelihatan bener-bener wolf. Iya bener. Terus karakter juga Mas, kalau menurut Mas Aris gimana? Sekarang sama Ruby? Ya sekarang tuh untuk Ruby dulu kan dia lebih defensif ya, ketemu orang curiga, gerem, snap. Sekarang tuh jauh lebih rileks, lebih santai karena kan kita sering bawa dia ketemu orang, sosialisasi dengan orang-orang baru, jadinya lebih santai. Gitu. Lebih enak sekarang Ruby guys. Kalau dulu ke gua aja pernah pengen snap gitu. Agak nggak percaya sama orang, serigala banget gitu ya. Bener. Jadi sekarang Ruby udah lebih enak guys karakternya, jadi tidak terlalu membahayakan kita ya. Betul. Udah makin tenang sama aman. Kalau Chester mah bagus banget karakternya ya. Kalau Chester enak banget. Ya. Kita kemarin juga bawa keliling-keliling Chester di Pet Expo gitu. Chester ketemu anjing kecil aman Mas ya? Aman. Ketemu anjing besar juga aman, nggak reaktif anjingnya. Ketemu anak kecil juga aman banget. Aman Chester mah nggak ada guys, masalah enak. sama sekali. Lucu banget Chester, aduh. Gemes. Ini lagi Chester. ininya, badannya udah jadi banget nih Chester sekarang. Iya. Kelihatan banget serigalanya. Si coatnya ini Iya, tebal banget, ditambah kan tebel. ini Ekenine di Lembang, jadi makin tebal guys. Kalau tempatnya dingin mah. Hey Chester, come on. Come, Ruby.
Wih, nyamperin Tuh, guys. udah bisa Lihat. dipanggil. Chester, come. Tuh, lihat guys. Come on. Good, tuh Ruby panggil. Ya. Good. Pinter banget. Come on. Nah, coba panggil dulu. Pinter banget. And coba kita lihat dulu ya, Ruby. Kalau Chester kan pegang mah aman ya. Chester mah dari dulu juga nggak pernah gigit ke gue guys. Gue sekolah di sini biar bisa trik-trik dan bisa lebih gampang untuk di apa ya, rawat. Salah satunya kalau misalkan di bawah jalan dia bisa di sebelah gua. Terus bisa disuruh-suruh lah, bisa dikasih trik-trik gitu, jadi lebih enak. Nah sekarang Ruby. Ruby, coba Ruby. Halo Ruby sayang. Oh. Tuh, sekarang mah jilat guys. Tuh, Iya. aduh pinter. Bisa dipegang. Dulu mah nggak mau loh. Dulu kalau kalian lihat contohnya, nggak mau tuh bisa gini. Sekarang Ruby, aduh anak cantik, pinter Ruby. Halo sayang. Udah pinter Ruby sekarang ya, di sekolah di sini pinter ya. Jadi pinter. Tuh guys, lucu banget. Nyamperin loh. Nyamperin dulu boro-boro guys. Gua samperin dia muter balik sambil ketakutan gitu loh. Kalau dulu ya. Oh sekarang lihat Chester Ruby udah gini sekarang. Halo sayang. Tuh dipegang belakang juga, tenang-tenang aja. Iya. Halo sayang. Ya Allah, cantiknya. Manja iya, karena udah keluar manjanya. Dulu mah agak nggak manja ya, karena takut ya. Kalau sekarang manja. Karena kita kan latihannya pakai hati ya, bikin mereka selalu percaya sama orang. Jadi kita juga nggak boleh ngelatih terus bikin mereka jadi nurut tapi karena takut. Nah itu dia. Kalau ngelatih dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang kasar, itu pasti anjingnya tidak akan se-open ini. Iya. Karena kan mereka akan lihat bahwa manusia itu sebagai ancaman. Tapi karena kita selalu baik sama mereka, mereka juga dikenalkan dengan orang-orang yang welcome. Akhirnya mereka punya mindset bahwa oh manusia tuh nggak apa-apa loh gitu. Jangan sampai anjing atau binatang tuh nurut gara-gara takut, tapi Iya. karena emang punya bonding, Punya bonding. ikatan gitu guys. Bener banget. Gitu. Jadi ini kan sekarang kita lihat ya, karena Ruby, gua udah percaya sama Mas Aris. Jadi Ruby dari awalnya takut sama orang jadi berani sama orang, ditambah punya trik-trik baru. Iya. Berarti kan itu ngelatihnya bener gitu. Mantap sekali. Turun Mas Aris. Sami-sami. Serigala gue yang Terima dulunya kasih jadi untuk Mas Alsyad dan tim. Oke guys, sekarang sama Mas Aris gue mau ngobrol dikit, mau diskusi dan juga pengen tanya-tanya seputar K9 ya, atau enggak bisa dibilang anjing polisi, anjing militer, anjing kerja gitu ya. Karena kemarin kita kan tahu ada berita ada anjing K9 yang gugur pas lagi kerja di atau enggak lagi bertugas di Sumatera ya untuk korban bencana. Nah, gue pengen tahu dari sudut pandang orang profesional gitu ya yang ngelatih dogi kayak gini, kenapa bisa mati, terus prosedur biasanya seperti apa di sana, dan masih banyak lagi. Jadi kita langsung ngobrol sama Mas Aris. Ya. Kita duduk sini guys, let's go. Oke guys, sekarang gue sama Mas Aris. Ini kepala sekolah atau enggak pemilik dari Ekenaindo Training. Jadi Mas Aris ini di sini mencetak anjing-anjing untuk dilatih dan lain sebagainya. Ya. Boleh ceritain dikit nggak Mas? Ekenine itu adalah tempat apa sih di sini? Ya, jadi K9 Dog Training itu adalah tempat pelatihan dogi. Kita melayani jasa pelatihan untuk para dog lovers, dari mulai anjing yang kecil sampai besar, sampai teman-teman juga tahu ya, Wolf Dog aja ini mungkin sekolah pertama di Indonesia yang melatih Wolf Dog. Ini dari Mas Alsyad, kepercayaannya luar biasa sekali, kita dapat pengalaman juga. Kemudian juga kami bekerja sama juga dengan pihak-pihak instansi, unit K9 dari kepolisian, dari militer, dari Basarnas, security, dan juga banyak lah yang berkecimpung di dunia K9 atau K9 kayak gitu. Nah, terus K9 juga sering diperbantukan untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti di sekolah-sekolah anak-anak, perguruan tinggi, atau bahkan membantu mungkin orang-orang yang punya kesulitan masalah karakter dogi, misalnya doginya galak atau doginya sulit dikendalikan dan lain sebagainya. Termasuk di kegiatan dog sport juga kita juga main. Jadi komplit lah semua jenis pelatihan dogi, alhamdulillah semuanya ada di K9. Bisa, pokoknya anjing apapun ya guys, dari kecil sampai besar Ya. bisa dilatih di sini. Ya, ya. Kalau misalkan untuk K9 sendiri, Ya. itu apa sih Mas definisi dari K9 dog itu? Ya, jadi mungkin sebelum saya bicara tentang K9 ya, kebetulan di tahun 2005 ini saya mendapatkan kepercayaan sebagai duta polisi satwa. Wih, mantap. Alhamdulillah. Duta Polisi Satwa. Iya, kemarin dilantik langsung oleh Dir Pol Satwa, Bapak Torik, dan juga yang menginisiasi adalah Bapak Garis Kombes Pol. Itu
itu di Kelapa II. Jadi mungkin saya bisa sedikit sharing lah ya yang saya tahu tentang dunia K9. Jadi K9 itu kan sebetulnya nama identik lah untuk unit special force gitu. Untuk unit dogi lah seperti itu ya. Nama K9 itu asalnya dari bahasa Yunani ya kan, taring atau caninus seperti itu. Maka mungkin semua hewan juga bertaring lah ya, tapi mungkin orang-orang pendahulu kita itu mengidentifikasi satu unit spesial dogi itu dengan sebutan K9. Seperti itu, baik itu di militer, kepolisian, bahkan di seluruh negara itu kalau punya unit satwa khususnya dogi ya disebutnya dengan K9. Oh, kayak gitu berarti unit khusus special force guys ya. Betul. Apakah K9 itu hanya jenis anjing atau ada jenis lain seperti kuda, Mas? Ya, jadi untuk K9 ya udah pasti dogi ya. Dogi doang. Dogi doang. Tapi untuk unit satwa yang lain ya kuda pun juga ada. Ada juga ya? Ya ada, kuda kayak gitu. Di Thailand gajah. Gajah. Oh, gajah juga ya? termasuk ya. K9 ya. Bukan K9, maksudnya unit. Unit. Oh. Ya, misalnya contoh kalau misalnya kuda tuh misalnya ada area cavalry yang tidak bisa dilalui sama kendaraan bermotor. Yeah. Nah, untuk ngangkat logistik kayak kuda. Kalau di Thailand mungkin hutannya mungkin sulit dilewati sama kendaraan, akhirnya pakai gajah untuk tim rescue. Untuk tim rescue. Intinya kayak gitu sih. Kalau tugas-tugas dogi K9 yang Mas Aris tahu itu apa aja sih, Mas? Ya. Kayak misalnya untuk polisi, militer dan lain-lain. Ya. Secara garis besar mereka tugasnya rata-rata ngapain aja, Mas? Ya, jadi yang saya tahu dan yang saya pelajari, jadi unit K9 itu dibagi jadi beberapa unit. Salah satunya adalah unit pelacakan bahan peledak, unit pelacakan untuk bahan-bahan narkotika, kemudian juga untuk pengamanan, dan juga untuk SAR, Search and Rescue. Nah, di luar tugas kepolisian itu juga ada yang di bea cukai, kayak gitu. Misalnya untuk barang-barang atau benda-benda untuk penyelundupan dideteksi, atau misalnya penyelundupan ya spesifik lah, bisa hewan langka, di pelabuhan-pelabuhan, atau misalnya uang kayak gitu, atau misalnya bahan-bahan elektronik itu bisa dideteksi juga kayak gitu. Keren juga guys ya, K9 itu sangat membantu orang untuk melakukan tugasnya karena ada hal sesuatu yang nggak bisa kita lakukan gitu, yang di luar kemampuan kita, yang bisa dibantu sama K9, sama dogi. Salah satunya kita memanfaatkan indera penciuman dari dogi ya. Keren banget, jadi bisa bantu untuk penyelundupan narkoba, barang ilegal dan lain sebagainya. Dan salah satu tugas anjing K9 ini ada juga untuk SAR ya, Mas? Ya, betul. Search and Rescue. Search and Rescue, ya. Ini pasti bermanfaat banget buat orang-orang karena indera penciuman dari dogi itu sangat tajam ya. Sangat-sangat luar biasa. Dan bisa membantu banyak. Nah, ngomong-ngomong tentang anjing K9 SAR ini, biasanya kalau anjing K9 SAR itu tugasnya ngapain aja sih, Mas? Ya pasti kan namanya aja udah search and rescue. Jadi mencari korban gitu. Nah, memang terbagi menjadi dua. Ada yang mencari untuk korban hidup atau orang yang masih bisa diselamatkan di reruntuhan atau di satu area yang dimana orang itu hilang, misalnya gunung dan lain sebagainya. Ada juga dengan kemampuan cadaver atau mencari orang-orang yang sudah meninggal. Misalnya contoh SOR atau gedung runtuh dan lain sebagainya gitu. Seperti itu. Itu dua untuk SAR ya. Untuk SAR dua. Apakah dogi itu harus fokus ke satu atau dia bisa multi job gitu, Mas? Bisa misalkan bisa cari yang cadaver sekalian orang hidup, atau dia fokusnya harus cadaver orang hidup. Iya, memang dari ilmu yang saya pelajari ya. Jadi saya belajar informasi tentang pelatihan search and rescue ini dari organisasi yang namanya INSARAG, di mana organisasi ini besar sekali dan menyeluruh di seluruh dunia. Untuk search and rescue itu kita bilangnya urban search and rescue, itu khusus kita mencari korban yang hidup gitu. Jadi kayak tim Basarnas kayak gitu ya di Indonesia, ataupun tim dari polisi satwa kayak gitu, mereka punya khusus dogi yang bisa melakukan pencarian khusus untuk orang yang hidup. Nah, kenapa sih? Kan sama-sama manusia. Nah, sebetulnya ini permasalahannya di operasional di lapangan. Nah, ketika terjadi bencana, tentunya untuk tim SAR, namanya aja search and rescue. Tentunya tanpa mengurangi rasa hormat ya, orang-orang atau korban-korban yang masih diduga hidup itu yang tentunya menjadi utama untuk diselamatkan. Prioritas dulu. Ini aturan internasional, bukan saya yang ngomong gitu ya. Nah, kemudian setelah itu barulah mungkin dogi-dogi yang memiliki kemampuan cadaver diterjunkan untuk mencari orang-orang yang hilang, yang sudah meninggal, seperti itu. Berarti tadi kan Mas Aris bilang ada dogi yang kemampuan cadaver sama dogi yang kemampuan untuk mencari orang hidup. Berarti
Berarti mereka fokusnya Fokus. satu aja. Betul. Jadi betul. ini dogi untuk kadaver, fokus kadaver, nggak bisa Betul. nyari orang hidup. Betul. Dan juga sebaliknya. Betul, betul. Dogi yang buat nyari orang hidup nggak bisa nyari yang kadaver. Iya, bukan nggak bisa ya, tapi kita spesifikan. Difokuskan ya. Takutnya begini, contoh kita lagi ada di lapangan nih, lagi OPSAR. Terus misalnya Mas Alsyad sebagai handler dari anjing SAR. Nah, Mas Alsyad ternyata melatih anjing ini memiliki kemampuan anjing yang mencari orang hidup dan mencari orang yang meninggal. Ketika anjing Mas Alsyad mengidentifikasi dengan menggonggong, kalau dual purpose kita bilangnya dua kemampuan. Mas Alsyad akan confirm ke kita sebagai tim evakuasi, di situ orang hidup atau orang meninggal. Yakin nggak kalau punya kedua kemampuan? Enggak. Iya. Jadi bingung ya? Bingung. Oh. Tapi kalau misalnya saya selalu melatih anjing saya untuk mencari orang hidup, Mas Alsyad kan akan memberikan informasi kepada tim evakuasi bahwa kemungkinan di area tersebut masih terdapat orang yang masih bisa diselamatkan atau hidup. Oh gitu, jadi fokus guys ya kalau Fokus. misalkan anjing-anjing canine itu fokus dalam satu bidangnya itu. Betul. Dan masih banyak bidang-bidang lain di luar SAR juga. Jadi Betul. keren banget. Nah kalau untuk Mas Aris sendiri pernah nggak terjun ke lapangan ketika lagi ada kegiatan atau nggak lagi SAR gitu Mas? Ya, jadi beberapa OPSAR saya, terutama yang kejadian di domestik sih saya seringnya, itu di kejadian di Sulawesi, waktu kejadian Palu, likuifaksi, kemudian juga gempa bumi, itu saya operasional juga di sana. Kemudian juga saya membantu teman-teman dari unit K9 jajaran Polda Jabar, salah satunya adalah wilayah hukum Polres Cimahi, yang kebetulan areanya kan pegunungan. Jadi banyak sekali area OPSAR untuk longsor yang diidentifikasi ada korban yang tertimbun di longsoran. Jadi saya sering support untuk kegiatan operasional lokal juga. Iya. Gitu. Kalau itu bisa di-share nggak Mas di lapangan biasanya seperti apa sih SOP untuk mengerahkan canine ini, anjing ini untuk tugas, SOP seperti apa, terus mereka kerja boleh berapa lama, istirahat berapa lama, dan umur biasanya kan menentukan juga ya, atau SOP itu sampai umur berapa tahun si dogi ini Mas? Oke, untuk umur sebetulnya ideal kita tuh melatih anjing SAR itu dari mulai usia 3 bulan. Dan kemudian misalnya anjing ini sudah memiliki banyak kemampuan tahapan untuk menjadi anjing SAR, itu biasanya usia 2,5 tahun atau 3 tahun itu bisa untuk menjadi anjing operasional. Oke. Nah, setelah melalui tahapan tentunya dari 3 bulan, dari mulai latihan pencarian, penciuman, kemudian juga sosialisasi, karena anjing SAR itu tidak boleh galak. Oke. Ya, harus sosial gitu. Kemudian juga dikenalkan dengan agility, karena kan di area bencana itu kan memang situasi dan kondisinya kan tidak ideal. Ya. Ada gedung runtuh, mungkin ada batu, ada lumpur dan lain sebagainya. Jadi kita harus memiliki dan mengetahui bagaimana caranya melatih anjing dengan kemampuan SAR. Nah, setelah usia 3 tahun itu barulah kita bolehlah izin ke pihak Basarnas atau ke Polisi Satwa untuk mengajukan anjing kita menjadi anjing operasional. Jadi nggak bisa tuh tiba-tiba datang, saya sebagai relawan ya maksudnya ya, datang kucuk-kucuk saya mau cari orang, nggak bisa. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi turun itu, tim rescue itu utamanya adalah menyelamatkan bukan diselamatkan. Oh iya bener. Nah, itu yang pertama untuk masalah anjingnya. Kemudian yang kedua untuk masalah orangnya. Jadi untuk menjadi relawan kemanusiaan, untuk handler SARDOG, kita juga harus tahu nih, misalnya tugas kita sebagai seorang handler itu apa sih? Yang pertama kan pasti menjaga si dogi itu sendiri pada saat bekerja. Ya. Mengetahui hazard material atau area yang berbahaya atau benda-benda yang bisa membahayakan orang ataupun anjing itu. Terus mengenali situasi lingkungan yang dihadapi, apakah dari mulai cuaca atau jenis-jenis gedung runtuh, atau misalnya apa sih yang bisa membuat kita menghambat kinerja anjing ini, apa aja sih faktor-faktornya. Jadi kita tuh harus tahu banget. Iya. Kemudian waktu operasional kita, terus juga kita harus bisa mengetahui area pencarian yang tentunya di mana area yang dicari. Jadi nggak bisa datang terus kita main lepas anjing terus nyari sembarangan, nggak. Jadi kita harus tahu. Terus tentunya sebagai seorang handler itu harus memahami yang namanya incident command system. Apa tuh? Jadi incident command system itu adalah di mana kita sebagai relawan itu harus berada di bawah komando Basarnas. Oke. Jadi nggak yang tiba-tiba datang ke tempat bencana, saya seorang handler SARDOG gitu, nggak. Jadi kita harus respect terhadap yang memiliki legalitas, wewenang di area bencana itu. Kita koordinasi ke sana ke pihak Basarnas ataupun kita berkolaborasi di bawah naungan Direktorat Polisi Satwa khususnya unit K9 SAR dan akhirnya kita bisa operasional. Oh, Dan untuk tim SAR sendiri tidak hanya terdiri dari handler ataupun anjing. Jadi tim SAR itu harus ada dokter hewannya. Oh, Jadi bawa juga, ikut juga. harus.
dokter hewan, terus ada bagian logistik, kemudian juga harus ada yang namanya supervisor. Jadi supervisor itu yang mensupervisi kita pada saat turun di lapangan. Ya tentunya ada satuannya dan juga ada handlernya. Jadi ini anjingnya satu tapi timnya orangnya banyak. Jadi nggak bisa semena-mena datang udah gitu nyari kayak gitu, nggak bisa, karena yang tadi saya bilang seorang rescuer itu harus menyelamatkan bukan diselamatkan. Iya, jangan jadi beban lah. Dan tidak boleh menjadi beban. Orang udah kena bencana, misalnya kita di sana minta-minta makan ke orang lain. Gitu. Makanya kenapa tadi saya bilang saya singgung tentang logistik, kita datang ke sana udah bawa makanan sendiri, bawa minum sendiri, ada dokter hewan bawa P3K dan lain sebagainya. Iya. Jadi jangan bikin orang susah. Iya benar, setuju. Jadi kalau gue lihat dari identifikasinya untuk membaca lapangan dan persiapannya sangat matang sekali guys ya untuk nurunin anjing K9 ini, dari mulai timnya, lokasi medannya seperti apa, terus juga untuk eksekusi seperti apa udah jelas. Jadi nggak yang mungkin kalian pikir bahwa anjing SAR lepasin suruh cari, nggak kayak gitu. Ternyata udah terus struktur sekali, areanya di mana, segala rupa persiapannya udah ada, lengkap banget. Biasanya kalau K9 ini untuk anjing SAR ini untuk nyari korban atau untuk lagi tugas, sekali tugas itu dalam sehari berapa lama dan maksimal berapa lama? Untuk operasional SAR yang saya pelajari dan hampir di seluruh negara juga menganut sistem itu, jadi satu kali operasional itu maksimum 20 menit. Rata-rata maksimum 20 menit ya? Iya, makanya untuk turun operasional di lapangan itu minimal ada 2 dogi untuk rekonfirmasi. Jadi ada anjing yang pertama diturunkan dan kedua itu untuk merekonfirmasi di titik tersebut diduga. Jadi kita tidak pernah bilang di situ ada, diduga di area tersebut terdapat korban gitu. Nah, kemudian kalaupun memang tidak 20 menit, kita mesti lihat nih kondisi cuacanya gimana, panas apa enggak, kelembabannya bagaimana, suhu di sana bagaimana. Kayak misalnya saya dari Lembang nih bawa anjing SARDOG untuk operasional di daerah NTT, itu kan beda cuacanya, beda situasinya, belum tentu anjing kita dalam waktu 20 menit itu bisa bertahan. Bayangkan anjing itu harus bekerja, konsentrasi, mencium bau manusia yang dicari, plus dia harus bernapas. Iya. Jadi kayak itu tuh situasi yang sangat-sangat berat. Makanya pada saat operasional ini anjing sedang bekerja, di belakangnya mungkin 10 meter lagi ada yang namanya supervisor. Supervisor itu untuk mensupervisi, takutnya ada bencana susulan atau bisa ada si handlernya pergi ke tempat yang berbahaya gitu. Nah, tugas si handler hanya fokus melihat anjing yang dimana handler ini mengarahkan anjingnya untuk pergi ke titik yang diduga ada korban atau area pencarian. Dan utamanya adalah ketika kita turun di kebencanaan, kita membuat yang namanya sektorisasi. Jadi di sektor dulu ya? Di sektor dulu. Misalnya di sektor A, misalnya sekitar 500 meter persegi atau 1000 meter persegi. Nah, dilakukanlah pencarian di sana. Nah, misalnya dan tahap untuk melakukan pencarian pun juga banyak sistemnya. Misalnya ada yang sistem maju mundur, ada yang sistem seperti spiral obat nyamuk. Nah, muter kayak gitu. Atau yang misalnya ya udah lepas aja, ikutin arah angin dan lain sebagainya. Gitu. Jadi metodenya macam-macam ternyata ya? Banyak. Iya, yang kita kira kan kayak lepasin anjing, cari tuh tugas nih, cari korban atau enggak cari target gitu. Ternyata enggak sebenarnya itu guys. Dan itu Mas, kalau misalkan tadi kan rata-rata sekali kerja 20 menit. Dan setelah kerja 20 menit itu dikasih istirahat berapa lama? Ya, jadi ini kita bicara tentang operasional berarti ya. Pada saat kita turun ke lapangan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah sebagai handler ya, kita bertanya kepada supervisor kita yang sudah melakukan koordinasi dengan Basarnas di mana area yang kita cari. Itu yang pertama. Nah, kedua, sebagai seorang handler harus mengecek arah angin. Jadi kenapa tuh? Karena anjing itu kan mencium baunya, bau manusia itu dari arah angin. Maksudnya gini, misalnya orang tertimbun, kemudian terjadi penguapan. Nah, arah angin ini kalau misalnya melawan arah angin, anjingnya kan akan langsung mencium nih. Ini angin bawa sen manusia, ini hidung anjing, jadi mempermudah, mempercepat. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus mengecek anjing terlebih dahulu, ditem dulu anjingnya. Takutnya dia terlalu panas pada saat sebelum operasional, kemudian juga dicek kaki, tangan, lidah, mata dan lain sebagainya. Kalau itu sudah aman, barulah kita bisa rilis anjing. Pada saat rilis anjing pun juga kita harus mengetahui apakah area tersebut ada bahaya, misalnya ada pecahan beling dari kaca rumah, atau misalnya gedungnya tidak punya struktur yang baik nih karena habis kena gempa, atau misalnya ternyata di sana listriknya belum dimatikan, atau ada dapur yang gasnya bocor. Sebagai seorang handler tuh harus tahu sebelum ngerilis anjing. Kalau
Kalau dirasa sudah aman, barulah kita bisa rilis anjing untuk melakukan pencarian. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagai seorang handler tuh harus mengecek waktu pada saat rilis gitu. Dan seorang handler juga wajib membawa alat-alat yang dibutuhkan anjing pada saat operasional. Oke. Di tasnya tuh harus full. Lengkap ya. Lengkap. Perlengkapan gitu. ya. Selain ada tim logistik gitu ya di belakang yang support gitu. Takutnya kalau terjadi apa-apa misalnya anjingnya kebeset nih, kita harus langsung melakukan tindakan pertolongan pertama di lapangan. Atau misalnya anjingnya ternyata kepanasan sampai wah gitu ya, sampai megap-megap gitu. Overheat lah ya. Overheat. Nah, apa yang harus dilakukan? Misalnya kita bawa air, kompresan, semprotan dan lain sebagainya. Itu tuh kayak harus punya di kantong handler tuh harus dibawa-bawa kemana-mana. Itu yang saya pelajari. Iya. Setelah 20 menit, saya sebagai seorang handler nggak bisa tuh tiba-tiba ketemu Basarnas. Oh, di sini ada orang nih yang meninggal. Nggak. Biasanya kita menancapkan bendera, entah itu handlernya atau entah itu supervisornya. Nah, tugas saya adalah misalnya Mas Alsat sebagai supervisor, saya lapor sama Mas Alsat. Anjing saya kira-kira kemungkinan selalu diwajibkan kita tuh nggak boleh di situ, nggak. Kayak diduga di area tersebut ada korban. Saya bicara sama Mas Alsat, nanti Mas Alsat yang bicara sama Incident Command System. Di situ ada Basarnas biasanya. Ya, biasanya orang bilangnya kepala regu di sana. Nah, dari situ kita pulang ke base camp atau ke tempat peristirahatan, kita cek lagi anjing, kemudian dokter hewan juga pengecekan lagi anjing, barulah kita istirahat. Kalau tidak diperlukan, kita pulang ke yang namanya area base of operation. Di mana di sana tuh seluruh tim rescue berkumpul. Markas lah ya. Markas. Nah, tapi tentunya pada saat pulang ke area base of operation itu kita melakukan yang namanya sterilisasi, baik dari anjingnya, kennel boxnya, badan kita, dan barang-barang yang sudah dipergunakan untuk operasional tidak boleh dibawa ke area base of operation. Jangan sampai mengkontaminasi area tersebut. Jadi sebetulnya panjang banget. Jadi kita menjadi seorang relawan tuh yang tadi saya bilang tidak boleh sampai kita yang diselamatkan atau membuat bencana untuk orang lain. Iya, benar, jangan jadi beban. Ternyata se-strik itu guys ya, persiapannya luar biasa. Gue juga baru tahu baru sekarang kayak ternyata untuk tim K9 beraksi ini sangat kompleks untuk persiapannya dan juga demi keselamatan karena kan ini di daerah bencana yang kita kadang di luar dugaan gitu ya, kayak tadi ada beling, ada gas masih bocor mungkin atau mungkin ada bencana susulan dan lain sebagainya, ngeri banget. Makanya emang udah dibikin SOP seperti ini untuk keamanan bersama dan tidak menjadi beban gitu ya. Tapi keren banget ternyata sampai sedetail itu. Dan itu Mas kalau misalkan setelah tadi kerja 20 menit, dia istirahat berapa lama dan boleh kerja berapa kali dalam sehari? Sebetulnya kenapa kita bawa dokter hewan itulah alasan kita untuk bertanya kepada expertnya. Walaupun kita tahu anjing kita mampu atau tidak. Dari pengalaman saya sih biasanya kita istirahat 1 atau 2 jam. Biasanya kita dikasih tenda, anjingnya dibawa masuk ke tenda, kemudian kita siram dan lain sebagainya. Makanya saya bilang tadi seorang handler itu nggak perlu harus lapor langsung ke Basarnas atau ke orang-orang yang terkait. Jadi kita ngurusin anjing aja, pulang ke tenda, ke pos. Kita bilangnya pos, kalau di area itu namanya pos. Tapi kalau misalnya di Incident Command System namanya posko. Kalau pos tuh jadi area yang dekat dengan area bencana. Nah, di sana kita guyur, kasih minum cek kondisi kesehatan anjing, cek suhu. Jangan sampai lebih dari 39 derajat kayak misalnya 40 dan lain sebagainya, itu udah bahaya banget. Nah, kita harus standby, mungkin istirahat. Kalau di tempat yang dingin ya mungkin 30 menit, 45 menit kita bisa operasional lagi. Tapi kalau di tempat yang panas mungkin 1 jam lebih. Makanya kenapa kita bawa anjing kedua gitu backup untuk backup gitu. Jadi anjing kedua main, anjing yang kita istirahat kayak gitu. Berarti istirahat dan jam kerja itu atau beberapa kerja itu tergantung lingkungan juga ya. Dan rekomendasi dokter hewan. Dari rekomendasi dokter hewan. Jadi kayak misalkan kalau tempatnya panas mungkin istirahat lebih lama dan dalam sehari kerjanya cuma bisa berapa kali. Tapi kalau lingkungannya nyaman mungkin istirahatnya lebih cepat dan kerjanya bisa lebih lama lagi seperti kondisi lingkungan karena makhluk hidup guys ya, bukan robot. Jadi harus diperhitungkan juga. Kita harus menjaga kesejahteraan si doginya juga. Ada dokter hewan juga, jadi lengkap banget sih, keren banget. Terus Mas, kalau misalkan kemarin kan ada di berita nih dogi K9 namanya Reno itu gugur dalam tugas ya. Katanya diduga ya kan, saya juga bacanya dari berita Mas ya. Kita nggak tahu aslinya seperti apa. Katanya kecapean gitu, kecapean sampai akhirnya gugur. Katanya di berita seperti itu. Nah, dari pandangan Mas Aris sebagai
sebagai handler binatang atau nggak pelatih doggy canine gitu ya. Perkiraan kenapa itu bisa terjadi Mas? Perkiraan dugaan gitu ya. Oke, yang pertama saya mau turut berbela sungkawa ya untuk unit K9 Polda Riau ya, dan juga Pawang dan juga beserta jajaran yang saya hormati. Tentunya ini menjadi duka yang sangat mendalam untuk saya sendiri karena saya kan dog lovers ya, basicnya dari pencinta hewan khususnya doggy, terus juga berkecimpung di dunia search and rescue juga. Kehilangan sahabat itu Setuju. itu nggak bisa dinilai ya, dan tentunya saya yakin lah apa yang sudah dilakukan oleh tim K9 Polda Riau itu sudah lakukan yang terbaik untuk Reno ya, apalagi saya dengarkan juga pemakamannya dilakukan dengan luar biasa ya, dengan penuh penghormatan ya, sampai diupacarakan lah oleh dirnya di sana. Jadi menurut saya mereka sudah melakukan yang terbaik. Mengenai kondisi di lapangan, saya nggak bisa komen terlalu jauh karena saya nggak ada di lapangan juga, itu yang pertama. Terus yang kedua juga kondisi operasional SAR itu teman-teman ya, harus kalian tahu, mungkin yang belum pernah datang ke tempat bencana itu tidak seideal dan tidak semudah apa yang kita pikirkan. Mulai dari tingkat kemiringan ya, apalagi longsor, tanah longsor itu nggak kayak tanah yang kita injek. Iya, lumpur. Jadi masuk gitu guys, pasti kaki kan? Iya, masuk ke dalam itu yang berat jalan itu yang menyulitkan, tentunya akan sangat-sangat melelahkan untuk doginya itu sendiri ya. Terus kemudian juga faktor cuaca, faktor kondisi kesehatan dogi tersebut di lapangan juga bisa terpengaruh. Mungkin yang saya bisa lihat ya, yang pertama takdir sudah berupaya dengan baik. Tapi takdir Reno juga mungkin Tuhan memberikan sampai di situ, dan juga mungkin faktor yang saya baca ya dari internet, mungkin faktor kelelahan dan lain sebagainya itu juga bisa jadi faktor. Tapi saya yakin pawang-pawang di sana sudah bekerja dan berusaha untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pada saat operasional. Dan saya juga baca-baca juga bahwa Reno juga sempat dilarikan ke dokter. Ya kan, ditangani tapi ternyata tidak bisa diselamatkan. Jadi intinya sih ya banyak faktor lah di lapangan yang mungkin bisa terjadi. Tapi mungkin faktor kendala bencana itu kan memang tidak seideal yang kita bisa pikirkan. Itu faktor kecapean mungkin juga bisa menjadi faktor. Selain juga tentunya ini kuasa Tuhan ya, masalah nyawa tuh. Iya. Gitu. Saya sendiri sama turut berduka cita untuk Reno yang gugur. Sedih banget ngelihatnya, cuman kita juga pengen tahu mengapa itu bisa terjadi. Ya. Cuman itu dia tadi, kita nggak bisa memastikannya juga, nggak bisa suzon gitu bisa dibilang ya. Karena kita nggak pernah tahu di lapangan seperti apa, di tanah seperti apa. Jadi itulah guys. Mas boleh di-sharing nggak sedikit basic gimana sih dogi-dogi canine ini yang hebat-hebat bisa nemuin kayak kadaver atau orang hidup gitu Mas? Bisa diceritain nggak dikit? Jadi sebenarnya teknik pelatihan dogi apapun itu basicnya adalah mengajak bermain. Ngajak main. Jadi kita bilangnya ada yang menggunakan pakai food drive, pakai makanan, ada yang pakai prey drive atau play atau toy mainan, prey drive. Nah intinya kalau untuk kita bicara tentang anjing SAR ya, biasanya kita lakukan seperti misalnya anjingnya dipegang terus dipanggil sama orang, ini untuk mencari orang hidup. Nanti orangnya ngumpet tapi anjingnya ngelihat terus dilepasin, begitu datang indikasinya adalah gonggong. Jadi kita ajarin dia untuk gonggong. Pertamanya visual dulu. Nah setelah terus dilakukan visual, anjingnya udah ngerti nih harus cari orang. Nah mulai tuh kita bersembunyi tidak terlihat. Misalnya kita panggil misalnya Chester gitu. Nah si Chesternya kan nyari tuh, tapi kok nggak ada orangnya. Nah disitulah kemampuan anjing dipergunakan dalam indera penciuman. Jadi dia akan cium bau dari mana ini yang manggil-manggil. Nah akhirnya disitulah anjing melakukan pencarian dengan penciumannya, dan kemudian pada saat datang dia gonggong, kita kasih mainannya atau kita kasih makanannya, happy. Reward lah ya, reward. Nah itu basicnya. Setelah itu kita simulasikan dengan area-area yang menyerupai bencana. Oh gitu. Ya. Jadi anjing itu pada saat turun ke bencana, mereka tuh seperti seolah-olah sedang bermain. I see. Jadi saya
mencari bau menyerupai manusia yang kemudian bau tersebut akan mendatangkan situasi atau sesuatu yang membuat saya jadi happy gitu. Kayak mainan, makanan, pujian dari handler saya. Iya. Oh gitu guys. Basicnya kayak gitu. Basicnya awalnya dari kayak gitu ya, dari emang main gitu ya. Main. Biar doginya anjingnya enjoy. Iya, jadi nggak kayak kerasa tugas banget kan ya. Nggak kayak orang misalnya jam 9 kerjain ini, jam 10 enggak. Jadi ada kayak terus kita ajak main. Vibes-nya main ya guys. Ya, sampai dia percaya begitu kita bilang fine tanpa ada arahan misalnya manggil nama Chester dan sebagainya, begitu kita bilang fine di kepalanya dia karena repetisi yang panjang bertahun-tahun, akhirnya dia harus cari bau manusia. Fine, I see. Keren banget. Gitu. Lalu kalau misalkan buat, maaf ya, kayak kadaver gitu, Mas, gimana Ya. cara latihnya? Nah, betul. Untuk kadaver memang untuk masyarakat yang sipil seperti saya ini memang tidak bisa seenak-enaknya seperti melatih anjing untuk urban search and rescue atau mencari orang hidup. Nah, biasanya saya bekerja sama dengan kepolisian untuk melatih anjing kadaver. Salah satunya adalah saya menggunakan SenLogic atau barang yang menyerupai baunya seperti manusia. Basicnya itu sampel dulu. lah ya. Sampel. Karena teman-teman harus tahu ya, potongan tubuh manusia itu bahaya loh, banyak bakterinya. Ya, virus dan lain sebagainya. Udah membusuk soalnya. Iya, kalau misalnya membusuk terus pas kita lecet kena luka kecil aja itu kita bisa terinfeksi. Jadi jangan main-main. Kita harus benar-benar mengerti dan hati-hati pada saat melaksanakan pelatihan. Nah, sama kurang lebih permainannya seperti yang tadi saya ceritakan. Kalau tadi kan pakai orang, kalau ini pakai bau mayat lah, tanda kutip ya. Nah, setelah itu anjingnya udah ngerti, udah aman di segala tempat, dia udah tahu yang namanya fine itu mencari bau orang meninggal. Barulah kita bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan potongan tubuh manusia. Iya, oke. Ya, untuk melakukan pencarian nyata gitu. Jadi benar-benar, jadi tahapannya dari mulai yang menyerupai sampai ke potongan tubuh manusia, dan tentunya ada izinnya ya. Jadi nggak bisa semena-mena nih, kalau seorang tabrakan dipotong nggak boleh. Iya, nggak boleh. Pas barang polisi sih, kalau ini kan barang sama, kalau Mas Aris kan kerja sama polisi ya, jadi ya punya dikasih apa ya, ruang untuk atau nggak untuk dikasih akses lah gitu untuk ngelakuin ini. Jadi untuk semua orang nggak boleh. Nggak bisa sembarangan. Yang bisa dikasih izin doang atau nggak dikasih akses doang seperti itu. Saya ada pertanyaan buat Mas Alshad. Kenapa di zaman teknologi yang sekeren ini, secanggih ini, udah ada AI, kenapa anjing masih bisa dimanfaatkan untuk tim rescue? Menurut saya ya, untuk pada saat ini anjing masih paling dan anjing robot udah ada loh. Iya, mungkin pada saat ini anjing biasa ini masih paling efektif untuk melakukan tugasnya dibanding robot mungkin ya. Mungkin nggak tahu ya, kalau masa depan mungkin ada robot udah bisa menyamain anjing kemampuannya atau bahkan lebih dari sisi operasionalnya. Tapi kalau sisi emosional nggak bisa kita emosional sama robot. Ya. Iya, jadi kalau menurut saya sendiri kayak kalau jawabannya benar, tapi kurang sedikit. Apa tuh Mas? Jadi saya pernah ditanya sama salah satu mentor saya dari luar negeri. Jawabannya satu, karena anjing ini ciptaan Tuhan. Itu jawabannya. Simple tapi ya. Saya langsung ya sama, saya juga rasional kayak Mas Alshad gitu. Ngomongnya kasih penjelasan A B C D E F G. Dogi ini ciptaan Tuhan loh. Kamu mau bikin AI, mau bikin apapun, sehebat apapun, kamu nggak akan pernah bisa ngalahin ciptaan. Iya benar, paling sempurna ciptaan Tuhan. Jadi berbalik ke sana guys ya. Malah kan manusia yang ngikutin apa ya, ciptaan Tuhan gitu ya, kayak menyerupai, tapi kita akan bisa ngelebihin lah ciptaan Tuhan. Benar sekali, setuju Mas Aris. Keren. Oke, Mas Aris, terima kasih sharing-sharingnya. Jadi buat teman-teman juga, kita banyak banget dikasih ilmu dan sharing pengalaman dari Mas Aris tentang K9 ya, khusus K9 dan anjing SAR ini. Jadi kita udah tahulah sedikit banyaknya tentang K9 ini dan seperti apa di lapangan. Jadi gua harap teman-teman bisa lebih lebih paham kondisi di lapangan dan juga seperti apa saudara kita yang lagi turun membantu di lapangan. Tidak semudah itu, karena mereka juga harus bisa menyelamatkan diri sendiri, jangan sampai jadi beban gitu. Namanya di lapangan, kita nggak ada yang tahu ya, lagi kondisi bencana gini, siapapun bisa tertimpa musibah juga gitu. Terima kasih teman-teman semua. Mas Aris, hatur nuhun. Sami-sami. Thank you guys.
Oke teman-teman, sampai sini kontennya. Buat teman-teman semua, jangan lupa beli Allen, makanan kucing premium yang cocok buat semua jenis kucing, semua umur kucing, dan mempunyai 10 benefit guys. Ini udah lengkap banget, sertifikasi udah lengkap, protein tinggi, fat tinggi, pokoknya mantep banget. Langsung beli untuk kucing kalian nih, pasti bikin lebih sehat. Untuk kalian ada juga nih guys ya, ini produk favorit orang-orang karena terbuat dari 100% daging tuna asli premium ya, fatnya tinggi, protein juga tinggi, keren banget. Jadi langsung beli yang kaliannya guys ya. Ini yang posnya ada dua, yang love sama gravy. Bedanya kalau yang love ini cincang, kalau ini yang gravy ini suiran ya guys ya. Dan yang protein lebih tinggi ini yang gravy, ini lebih premium. Ya, dulu premium, ini lebih premium lagi, lebih tinggi proteinnya, guys. Mantap ini. Dan buat cemilan kucingnya, kalian kan seneng banget ngasih cemilan ke kucing, ya. Tapi jangan asal kasih cemilan karena bisa jadi kucingnya malah jadi masalah pencernaan, guys. Kasihlah Allen, guys ya, untuk cemilan kucing karena ini cemilan sehat untuk kucing. Jadi sudah terbuat dari 100% tuna asli, salmon asli, chicken asli atau ayam asli, ya guys ya. Dan tidak menggunakan pewarna, pengawet atau perasa tambahan. Dan sudah halal semua produknya. Ini cemilan sehat goks untuk kucing. Langsung beli sekarang juga guys. Buat teman-teman juga jangan lupa untuk join YouTube membership mulai dari 9.900. Jangan lupa juga untuk di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk ngedukung channel gue. Dan see you in the next video guys. Bye.